pendapatan perharinya Pak? Apa sama dengan pendapatan sebelum adanya COVID-19 nih Pak? Oh, jauh sekali. Itu atrek ataupun turun berkurang melebihi dari 50% dari penghasilan. Dari penghasilan. Apa aja Pak dampak yang terjadi pada usaha Bapak dikarenakan COVID ini Pak? Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas leadership dan entrepreneur. Sebelum itu saya mau menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap ekonomi di Indonesia. Wabah COVID-19 bermula di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Lebih dari 620.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 190 negara, mengakibatkan lebih dari 28.800 kematian dan 137.000 diantaranya sembuh. Seperti di negara Italia, penyebaran virus corona sangat masif akibat masyarakatnya masih beraktivitas di luar rumah. Mengambil pelajaran dari kasus Italia, maka seharusnya untuk mencegah kasus penyebaran virus corona harus dilakukan social distancing atau dikenal juga dengan upaya lockdown, karantina wilayah. Dengan demikian, di Indonesia pun pemerintah telah mencoba upaya tersebut yang berimbas langsung terhadap penurunan secara drastis ekonomi di Indonesia. Karena setiap warga bahkan murid sekolah pun diliburkan agar tetap berada di dalam rumah. Akibatnya, para pedagang di Indonesia terhambat dalam penjualan dan produksi. Penyebaran virus corona COVID-19 memberikan dampak bagi seluruh pedagang di Indonesia. Salah satunya yaitu Bapak Hasbi Badai yang memiliki bisnis ayam potong di Kampung Baru, Banda Aceh. Langsung saja yuk kita wawancara pengusaha ini. Baiklah, di sini saya sudah bersama pengusaha ayam potong yaitu Pak Hasbi. Baik Pak, saya mau bertanya sedikit tentang usaha ayam potong ini. Sejak tahun berapa Bapak membuka usaha ini? Kalau jualan ayam potong ini kita lakukan setelah banjir tahun 2000 Kota Banda Aceh. Dimana sebelum itu dari tahun 92 saya berada di Kampung Baru ini. Di tahun 2000 itu ada banjir bandang saat itu sehingga seluruh barang kelontong saya itu tenggelam. Maka untuk jualan ayam potong ini dimulai sejak tahun 2000 lah. Apa latar belakang Bapak dalam mendirikan usaha ayam potong ini? Latar belakangnya adalah karena pertama kita sudah hancur usaha kelontongnya sehingga kita buka ayam potong, dan saya tengok memang peluang saat itu ayam potong sangat besar. Baik Pak,
Sebentar bos ya. Awalnya Bapak mengeluarkan budget berapa dalam membuka usaha ayam potong ini Pak? Ya dulu karena toko kita masih dalam posisi sewa waktu banjir itu, artinya masih ada beberapa bulan sewanya, sehingga barang kita sudah tenggelam. Kita tidak terlalu besar budgetnya, tinggal modal kita dalam mesin pelontok saja, hanya sekedar bekas saja kita beli dengan harga 3,5 juta. Baik Pak. Berapa pendapatan per hari Bapak Pak? Pada saat itu apa sekarang? Pada saat itu. Pada saat itu kita bisa mendapatkan laba keuntungan per hari itu sekitar 200 sampai 300 ribu. Makanya saya pikir ini sangat luar biasa, bisnis yang sangat luar biasa. Baik Pak. Oh iya Pak, akhir-akhir ini kan kita lagi digegerkan dengan virus corona atau juga disebut dengan COVID-19. Dan hampir semua kabupaten di Indonesia diberlakukan social distancing atau dikenal juga dengan upaya lockdown, karantina wilayah. Termaksud Aceh. Nah, saya mau tanya nih Pak, selama adanya COVID-19 bagaimana usaha Bapak Pak? Pada saat posisi seperti itu kita dalam posisi sulit memang. Artinya adalah ayam yang kita jual itu semakin sedikit, sehingga pada posisi itu ayam besar modalnya murah tapi orang beli tidak ada. Nah sehingga apa, kulkas penampungan penuh jadinya, sehingga kita tidak sanggup menyalurkan. Kenapa? Pada saat itu orang tidak ada yang belanja. Kenapa? Karena mereka tidak bisa keluar. Ya Pak, untuk ayam potongnya pada masa COVID-19 dibandingkan sebelum adanya COVID ini, berapa ekor Pak biasanya kira-kira laku per hari? Ya kalau sebelum COVID ini kita menghabiskan ayam per hari itu 100 sampai 200. Nah selama COVID itu ada, kita bisa hanya menghabiskan itu di bawah 100. Oke Pak. Untuk pendapatan perharinya Pak, apa sama dengan pendapatan sebelum adanya COVID-19 nih Pak? Oh jauh sekali. Itu atrek ataupun turun, berkurang melebihi dari 50% dari penghasilan. Dari penghasilan. Apa aja Pak dampak yang terjadi pada usaha Bapak dikarenakan COVID ini Pak? Dampaknya pertama itulah kita tidak mampu menjual banyak ayam. Yang kedua lagi kalau kemarin awal COVID itu harga ayam itu murah, nah sekarang harganya mahal. Nah dengan mahal itu kita banyak masyarakat tidak mampu membeli ayam, sehingga kita juga memesan ayam itu jauh di bawah 100 lagi per harinya. Tuh. Jadi hancur usaha ini. Pertama kita tidak bisa menambah anak buah, bahkan harus mengurangi anak buah. Kenapa? Karena pemasukan kita semakin sedikit, laku juga kurang. Nah dari anak buah kita ada 4, sekarang tinggal 2. Nah itulah risiko ataupun imbas daripada COVID itu sendiri. Ya, baik Pak. Kemarin kan ada masa PSBB Pak, yaitu semua toko juga ditutup. Bagaimana dengan usaha Bapak? Kita tutup hanya beberapa hari saat itu. Cuman karena ada beberapa orang-orang jualan nasi, lalu kita buka lah. Waktu tidak buka seluruhnya. Ya Pak. Bagaimana Bapak menjalani usaha Bapak dalam masa pandemi ini Pak? Ya kita jalani apa adanya. Berapa yang dibutuhkan hari itu menurut prediksi, segitulah kita pesan ayam. Jadi kita tidak menumpuk ayam di dalam kandang. Ya baik Pak. Untuk karyawan Bapak itu gaji mereka apa sama dengan sebelum ada COVID dan sesudah ada? Oh ya sama. Masih sama. Cuman kan persoalannya kalau kemarin kan ada 4 orang sampai 5 orang, ini kita tinggal 2 gitu. Jadi sehingga itulah kita yang lakukan adalah pengenyangan ikat pinggang. Artinya kita rumahkan dulu 2 orang, lalu kita pakai 2 orang, sehingga mereka juga tidak terlalu sedih jadinya. Yang pada dengan kondisi hari ini kita hanya butuh 1 orang, tapi kita pertahankan 2. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu lama kerja sama kita. Apa yang perlu ditingkatkan lagi Pak dari masa pandemi ini untuk usaha Bapak? Yang ditingkatkan saya pikir tidak ada, cuman bagaimana untuk meyakinkan masyarakat bahwa kondisi corona ini sudah berakhir. Hanya dengan itulah bisa dilakukan. Cuma di satu sisi memang perekonomian Aceh itu sedang terpuruk memang, sehingga contoh misalnya gini, proyek-proyek tidak ada. Nah bagaimana tukang bisa ada uang?
bagaimana orang-orang yang jualan makanan di sekolah-sekolah yang mereka berharap hidup dari sekolah-sekolah itu, misalnya dia jualan untuk anak-anak, misalnya mie, jualan bakso goreng. Nah, mereka lah yang membeli ayam kami. Nah, kalau mereka tidak ada uang, bagaimana mau membeli ayam kami gitu? Nah, itulah kondisinya. Maka kami pikir adalah hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dengan kami itu harus dieratkan, bagaimana cara meyakinkan masyarakat supaya mereka sadar bahwa masyarakat ini, bahwa COVID ini sudah selesai dan ada antisipasinya, lalu ekonomi ini bisa bergerak. Nah, ini contohnya, coba lihat usaha kosong, coba tengok kosong, jadi nggak ada orang gitu, sepi, nggak ada orangnya. Nah, beginilah mulai dari pagi gitu, kadang-kadang ada satu-satu yang memang langganan, itu dah. Ya, baik Pak. Apa harapan Bapak Pak untuk pemerintah agar pandemi COVID-19 ini lebih cepat kelar dan diberlakukan new normal seperti biasa? Kan masih banyak tuh Pak kampus, toko yang belum terlalu dibuka kembali. Saya pikir begini, ini penyakit ini kan bukan datang begitu saja dari udara ataupun apa, tapi ini kan dibawa oleh orang. Maka saya pikir orang-orang dari luar yang masuk Aceh itu, pemerintah harus bisa membatasi itu, mendeteksi mereka. Kalau orang-orang di dalam itu tidak ada kenal, nggak terjangkit itu. Nah, bagaimana mereka terjangkit itu? Maka dari luar, maka itu tugas pemerintah bisa melakukan itu, bukan kami masyarakat ini. Nah, deteksi itu artinya pintu-pintu masuk bandara diperiksa, terminal diperiksa, mobil-mobil pribadi dari luar Aceh ini masuk ke Aceh ini harus dideteksi ada terjangkit enggak. Nah, lalu kalau itu sudah dilakukan, di sini aman-aman saja, tidak ada masalah begitu. Ya, baik Pak. Berarti untuk dampak COVID-nya ini terlalu berdampak Pak ya pada usaha Bapak? Oh, sangat berdampak. Karena contohnya adalah anak buah kita, pertama anak buah kita kurangi. Yang kedua pemasukan kita berkurang. Nah, ini dampak yang nyata ya. Gitu. Karena beberapa langganan-langganan kita yang pedagang ayam juga itu, saya bakso segala macam itu, mereka juga tidak jualan gitu. Sehingga mereka tidak memesan ayam. Itu dia dampaknya. Baik Pak, terima kasih Pak udah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Semoga COVID-19 ini cepat kelar dan semua orang bisa menjalani aktivitasnya seperti biasa. Terima kasih Pak. Baik Pak.